Berita faktual dan terkini dalam DMP Evening News malam ini. Tidak mau kalah, PDI Perjuangan direncanakan akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak apa-apa jika ia dan Presiden Joko Widodo dipecat dari kader PDIP. Dan Indonesia akan melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Rizky Hansyah dalam DMP Evening News yang kami mulai sekarang. Sudah kalah namun tetap berjuang di jalan yang lain. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan menegaskan akan tetap maju memperjuangkan hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN usai gagal dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam jumpa pers usai Rakernas di kantor DPP PDIP Senin 22 April malam lalu. Hasto menuturkan meskipun MK gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, namun PDIP tetap menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ia menyebut demokrasi di Indonesia saat ini hanya terbatas pada demokrasi prosedural. Imbasnya legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius. Selain itu, Hasto menilai Hakim MK tak membuka ruang keadilan yang hakiki dan menutup mata terhadap etika dan moral. Konsekuensi atas putusan MK itu menurutnya telah membawa Indonesia masuk era kegelapan demokrasi. PDIP menurutnya khawatir berbagai praktik kecurangan kian mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan. Namun begitu, ia meyakini keputusan MK soal gugatan Pilpres akan dicatat oleh sejarah nantinya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara soal dirinya dan ayahnya Presiden Joko Widodo yang disebut bukan kader PDI Perjuangan lagi. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP karena telah berseberangan dalam Pilpres 2024. Gibran juga mengklaim tak akan mempermasalahkan lebih lanjut soal pernyataan dari Komarudin tersebut. Bahkan, bila kemudian PDIP memilih memecat dirinya pun, ia mengatakan tidak apa-apa. Wali Kota Solo itu pun mengaku belum ada pembahasan kemungkinan dirinya dan Jokowi untuk berlabuh ke partai politik lain seandainya tak dianggap lagi sebagai kader PDIP. Ia meminta untuk menunggu mengenai keputusan yang akan datang nantinya. Sebelumnya pada Senin 24-22 April lalu, usai pertemuan di kantor DPP PDI Jakarta, Komarudin menyebut Jokowi sudah berseberangan dengan partainya di Pilpres 2024. Ia menilai mustahil Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP. Kita beralih ke dunia internasional. Unilever tiba-tiba menarik produk es krim Magnum yang dipasarkan di Inggris karena diduga mengandung bahan berbahaya. Kabar penarikan produk Unilever ini mencuat pada pekan lalu. Informasi ini pun juga telah dibenarkan oleh Badan Standarisasi Keamanan Pangan atau FSA Inggris. Alasan Unilever menarik es krim Magnum di Inggris itu dikarenakan produk tersebut disinyalir mengandung plastik dan logam yang berbahaya jika dikonsumsi manusia. FSA merinci produk berbahaya jika dikonsumsi itu, yakni stik es krim Magnum Almond berukuran 3 x 100 ml. Kode produk yang ditarik adalah L3338, L3339, L3340, L3341, dan L3342. Unilever diklaim sudah menarik produk yang beredar di pasaran dengan kandungan berbahaya itu. Nantinya mereka juga akan memberitahu di mana saja titik penjualan produk tersebut. Anda masih bersama DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Kita masuk ke segmen Salam Olahraga. Inter Milan raih Scudetto ke-20 usai kalahkan rival sekota AC Milan dengan skor 1-2. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda.
Giornata ke-33 Serie A mempertemukan dua tim sekota, AC Milan dan Inter Milan, di San Siro Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan membuka skor di menit ke-18. Francesco Acerbi sukses membobol gawang AC Milan. Berawal dari skema sepak pojok, bola disundul Benjamin Pavard ke depan gawang yang langsung disambar oleh Acerbi dengan tandukan berujung gol. Inter memimpin 1-0. AC Milan nyaris menyamakan kedudukan andai Jan Sommer tidak mampu menghalau peluang emas Rafael Leao di menit ke-29 dan bola tap-in Davide Calabria di menit ke-40. Skor 0-1 menjadi hasil akhir babak pertama. Inter menggandakan keunggulan di awal babak kedua. Lesakan Marcus Thuram di menit ke-48 gagal ditaklukkan kiper AC Milan, Mike Maignan. Inter menjauh 0-2. Milan memperkecil ketertinggalan di menit ke-79. Fikayo Tomori menanduk bola muntah tandukan Matteo Gabbia. Sommer menepis bola tersebut namun ternyata mengarah ke tiang gawang. Kedudukan berubah 1-2. Kericuhan yang terjadi di masa injury time berujung kartu merah bagi Theo Hernandez dan Denzel Dumfries. Kericuhan kembali terjadi saat situasi sepak pojok AC Milan akibat Davide Calabria menyikut lawan. Calabria pun menyusul Hernandez ke ruang ganti usai diganjar kartu merah. Skor 1-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini mengesahkan Inter Milan sebagai kampiun Serie A musim 2023-2024. Keunggulan 17 poin sudah dipastikan tidak akan terkejar oleh rival sekota dalam 5 pertandingan tersisa. Mimpi Inter menyemat bintang kedua di logonya akhirnya tercapai karena ini menjadi gelar Serie A ke-20 bagi I Nerazzurri. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Dari Piala Asia U23, pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 akan menjadi laga emosional bagi Shin Tae-yong atau STY. Laga yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis 25 April malam waktu setempat atau Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat ini menjadi momen reuni Shin Tae-yong dengan timnas Korea Selatan. Panjang karir kepelatihan STY baru 2 kali menangani tim nasional yaitu Korea Selatan dan timnas Indonesia. STY tercatat pernah menjadi Korea Selatan pada 2014 dan 2017-2018, lalu Korea Selatan U23 pada 2015-2016 dan Korea Selatan U20 pada 2016-2017. Kemudian STY menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2020 hingga saat ini. Pertandingan Indonesia versus Korea Selatan ini pun menjadi sangat emosional bagi Shin Tae-yong. Pasalnya ini bakal menjadi laga pertama bagi STY yang akan menghadapi negaranya sendiri. Sebagai profesional, Shin Tae-yong jelas akan berusaha keras untuk bawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Sekaligus akan membawa Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 sekaligus memperlebar peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika kemenangan itu diraih oleh timnas Indonesia. Sebaiknya kekalahan dari Indonesia di perempat final akan membuat Korea Selatan U23 tersingkir dari Piala Asia U23 dan untuk kali pertama gagal lolos ke Olimpiade. Berita dari Piala Asia U23 Qatar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam DMP Evening News edisi Selasa 23 April 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan pada kami melalui surel di redaksi online @dmpmedia.my.id. Dengarkan DMP Evening News setiap Senin hingga Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga saksikan di YouTube channel DMP Media Network. Saya Andika Sirhansyah, terima kasih atas perhatian Anda. Salam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di edisi berikutnya.